Akankah Sintayong ganti formasi timnas Indonesia gara-gara kalah dari Libya dan Iran jelang Piala Asia? Dalam 2 laga terakhir uji coba, Sintayong mengandalkan formasi 3-4-1-2 yang dapat bertransformasi menjadi 4-5-1. Dalam pola itu, posisi penjaga gawang ditempati Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar diisi Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Yaakob Sayuri ditempatkan sebagai wing back kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral diisi Justin Hubner dan Ivar Jenner. Marcelino Ferdinand bertugas sebagai playmaker mendukung 2 penyerang Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Formasi ini sempat mendapat apresiasi ketika timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya. Meski kalah, timnas Indonesia tampil impresif dengan menguasai jalannya pertandingan. Selain menguasai laga, Ivar Jenner dan kawan-kawan juga mencetak peluang lebih banyak. Namun di laga uji coba kontra Iran, timnas Indonesia tak berdaya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Sintayong tetap menerapkan formasi yang sama saat timnas Indonesia bertemu Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023? Menurut prediksi, Sintayong tetap menurunkan formasi yang sama. Hanya saja ada beberapa pemain yang berpotensi digeser ke bangku cadangan. Yaakob Sayuri bisa digantikan Sandy Walsh atau Asnawi Mangkualam. Jika Saine Patinama sudah tiba di Qatar setelah menjenguk sang ibunda, pemain yang satu ini dapat menggeser Pratama Arhan. Begitu juga di lini depan. Ramadan Sananta bisa masuk menggantikan Witan Sulaiman. Sekarang harapannya timnas Indonesia dapat tampil optimal di Piala Asia sehingga target lolos ke 16 besar dapat tercapai. Belum juga main, timnas Indonesia sudah dicap sebagai tim terburuk di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mendapat cap sebagai tim terburuk di pentas Piala Asia dari YouTuber asal Amerika Serikat. Dalam kanal YouTube-nya yang bernama The Give and Go, sang YouTuber juga menyebut skuad Indonesia diperkuat banyak TikTokers. Hal itu tak lepas dari status skuad Garuda sebagai tim dengan rataan usia termuda di turnamen tersebut. 3 lawan timnas Indonesia memang bakal menjadi tembok besar yang menghalangi mimpi merah putih melaju ke partai puncak. Jangankan ke final, untuk lolos dari fase grup saja tidak akan mudah. Berdasarkan data, timnas Indonesia memiliki catatan seperti ranking FIFA misalnya, sehingga berasumsi bahwa timnas Indonesia adalah kontestan terburuk pada Piala Asia. Membaca fakta bahwa timnas Indonesia adalah tim dengan rata-rata pemain dengan usia termuda. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Asia memang tidak mulus. Sepanjang 2024 saja, 3 kekalahan diderita, yakni dari Libya dan Iran. Selain itu, melihat cuplikan pertandingan timnas Indonesia dan disimpulkan beberapa hal yang tidak enak ditonton. Tim Merah Putih sering melakukan kesalahan mendasar. Kejutan, Sadil Ramdhani dicoret dari skuad final timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, diganti Adam Alis. Kejutan datang dari timnas Indonesia. Skuad final tim Garuda untuk Piala Asia mengalami perubahan dengan dicoretnya Sadil Ramdhani. Sebagai gantinya, Sintayong memasukkan nama Adam Alis. Awalnya sempat muncul kabar 2 pemain yang dicoret adalah Adam Alis dan Arkan Fikri. Namun usai uji coba melawan Iran, Sintayong merevisi keputusannya. Adam Alis tetap masuk daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia. Sebagai gantinya, Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri harus dicoret. Namun sampai berita ini ditulis, belum ada pengumuman resmi soal pencoretan Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri. Kabar pencoretan Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri dari skuad timnas Indonesia di ajang Piala Asia kali pertama dikatakan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Menurutnya ada pertimbangan teknis dari Sintayong sehingga Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri harus dicoret. Akui lini belakang timnas Indonesia yang keropos, umbar janji jelang Piala Asia 2023. Tidak menampik bahwa lini belakang timnas Indonesia yang masih keropos jelang Piala Asia.
Terbaru, Timnas Indonesia takluk 0-5 dari Iran pada pertandingan uji coba ketiganya di Ryan Training Site, Qatar. Di babak pertama, Timnas Indonesia kebobolan 3 gol. Sementara 2 gol Iran di babak kedua. Dilibas Iran pastinya menciptakan bekas yang menyakitkan. Pada 2 laga uji coba sebelumnya, Timnas Indonesia takluk dari Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. Kini Timnas Indonesia akan fokus meraih hasil terbaik di Piala Asia. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong berharap anak asuhnya tidak mengulangi kesalahan yang sama saat di ajang 4 tahun nanti. Usai pertandingan, Shin Tae-yong mengatakan beberapa hal yang harus dievaluasi oleh timnya jelang Piala Asia. Timnas Indonesia tampil mengecewakan saat dibantai Iran. Akan tetapi kalau lihat hasil pertandingan memang mengecewakan, tetapi para pemain sudah bekerja keras. Kalau dilihat dari isi pertandingannya baik, tidak masalah. Shin mengakui lini belakang Timnas Indonesia melakukan beberapa kali kesalahan sehingga mudah kebobolan. Iran menurunkan 10 pemain di penghujung babak pertama, bahkan Indonesia juga masih kesulitan. Pelatih Iran Amir Khalenoui dilaporkan sengaja membiarkan timnya bermain dengan 10 pemain di lapangan saat melawan Timnas Indonesia pada akhir babak pertama dengan tidak memasukkan 1 pemain yang sedang mendapatkan perawatan medis di pinggir lapangan.